Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neneng Masawati Awati dengan NIM 511181227. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Perbedaan Abnormal Return, Trading Volume Activity, Trading Frequency Activity, dan Security Return Variability sebelum dan sesudah penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Dalam pembahasan usulan penelitian ini, membahas yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga maksud dan tujuan penelitian, yang keempat kegunaan penelitian, yang kelima kerangka pemikiran, yang keenam metode penelitian, dan yang ketujuh adalah lokasi dan waktu penelitian. Baik, dalam latar belakang penelitian, di mana aktivitas investasi yang dilakukan oleh investor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau return maksimal dengan risiko tertentu. Pasar modal yang diefisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia dari tanda lilin 2010. Peristiwa yang mengandung informasi akan berdampak pada reaksi pasar dan tampak pada perubahan harga saham serta volume saham yang akan diperdagangkan. PPKM darurat ini berimbas pada penurunan daya beli masyarakat yang baru saja menunjukkan pemulihan, membuat perusahaan memangkas waktu operasionalnya, dan hal ini membatasi aktivitas ekonomi. PPKM darurat dikatakan dapat negatif ke beberapa perusahaan, seperti perusahaan retail, properti, makanan dan minuman, juga transportasi. Setelah dianalisis dan juga diolah data, memang perusahaan-perusahaan tersebut mengalami penurunan harga saham, dan sektor-sektor yang tidak disebutkan atau yang dikatakan baik setelah PPKM darurat itu seperti sektor finance dan juga sektor infra memang mengalami peningkatan dalam harga sahamnya. Hal ini juga dibandingkan dalam penurunan yang sektor-sektor yang mengalami penurunan pada grafik di samping, dan sektor yang mengalami penurunan terus-menerus adalah sektor siklik, yang dimana sektor siklik ini mengalami penurunan dari T3 sampai T7. Dalam sektor siklik ini memang terdapat sektor pariwisata. Hal ini sejalan dengan diberitakan bahwa sektor yang paling terpukul dalam PPKM darurat ini adalah sektor pariwisata, yang dibuktikan dengan adanya penurunan harga saham pada periode pengamatan setelah PPKM darurat pada sektor pariwisata. Dalam grafik actual return di samping menunjukkan bahwa selama periode pengamatan pada perusahaan industri pariwisata dan juga rekreasi tidak membagikan return atau yang menguntungkan. Tetapi setelah PPKM darurat mengalami peningkatan return atau bernilai positif returnnya, di mana return positif terjadi pada T1 dan juga mengalami peningkatan return yang signifikan pada T6 sampai T7. Untuk selanjutnya ada grafik abnormal return dan juga grafik trading volume activity. Pada grafik abnormal return ini terdapat T+1 yang positif lalu mengalami penurunan dan terjadinya peningkatan signifikan pada T+7 atau memberikan abnormal return yang positif. Hal ini tidak sejalan dengan teori Tenderlin tahun 2010 yang mengatakan bahwa efisiensi pasar ini akan memberikan abnormal return yang positif jika mendapat berita yang baik atau good news. Tetapi PPKM darurat ini yang dikatakan berita buruk atau bad news ini memberikan hasil abnormal return yang positif. Untuk selanjutnya ada grafik trading volume activity yang menunjukkan bahwa adanya fluktuasi penurunan setelah PPKM darurat, dan ini tidak sejalan dengan teori di mana trading volume activity ini sejalan dengan atau berpengaruh positif signifikan pada return aktual. Return aktual mengalami peningkatan sedangkan trading volume activity mengalami penurunan. Untuk selanjutnya ada grafik trading frequency activity dan juga security return variability. Pada grafik trading frequency activity ini yaitu mengalami fluktuasi penurunan pada T+6 ini mengalami frekuensi paling rendah, dan hal ini tidak sejalan dengan teori Taslim dan Wijayanto pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa frekuensi ini berpengaruh positif signifikan terhadap actual return. Lalu ada grafik security return variability ini yang mengalami fluktuasi penurunan pula, di mana hal ini menunjukkan bahwa penetapan atau peristiwa PPKM darurat ini menyebabkan return harian bervariasi, dan juga penurunan ini menyebabkan bahwa tidak ada respon positif dari investor.
Selanjutnya, terdapat 6 identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama ada bagaimana kondisi abnormal return, trading volume activity, trading frequency activity, dan juga security return variability sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan juga rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021. Yang kedua, apakah terdapat abnormal return di sekitar peristiwa penetapan PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan juga rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan juga rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021. Dan yang keempat, ada apakah terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan juga rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021. Yang kelima, apakah terdapat perbedaan trading frequency activity sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan juga rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021. Dan yang terakhir, ada apakah terdapat perbedaan security return variability sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan juga rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021. Selanjutnya ada maksud dan tujuan penelitian. Untuk maksud penelitian yaitu untuk mengetahui adanya perbedaan abnormal return, trading volume activity, trading frequency activity, dan security return variability sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021. Dan untuk tujuan penelitian ada 6. Yang pertama ada mengetahui kondisi abnormal return, trading volume activity, trading frequency activity, dan security return variability sebelum dan sesudah PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya abnormal return di sekitar peristiwa penetapan PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021. Lalu yang ketiga ada menganalisis perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021. Dan yang keempat, untuk menganalisis perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021. Dan yang kelima ada menganalisis perbedaan trading frequency activity sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021. Dan yang terakhir, untuk menganalisis perbedaan security return variability sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat pada perusahaan pariwisata dan rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021. Terus selanjutnya ada kegunaan penelitian. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis yaitu ada bagi penulis, itu penulis diharapkan mampu melakukan penelitian yang komprehensif dan juga menambah wawasan mengenai investasi pasar modal. Lalu untuk bagi universitas yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu manajemen keuangan terutama pada event studi pasar modal. Lalu untuk manfaat praktis yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk dan pertimbangan juga untuk para investor pada saat akan membeli saham serta dapat merespon peristiwa yang mempengaruhi pasar modal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi pasar modal untuk para emiten. Dalam kerangka pemikiran, studi peristiwa atau event study ini adalah alat yang biasanya digunakan untuk pengujian terkait kandungan informasi dari berbagai pengumuman dan juga peristiwa. Event study ini juga dapat digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat menurut Hartono 2017. Juga terdapat signaling theory yang mengemukakan bahwa jika suatu peristiwa mengandung informasi yang dapat berpengaruh terhadap pasar modal, maka pasar modal ini akan cepat bereaksi saat peristiwa diterima oleh pasar, menurut Hartono 2013. Lalu untuk abnormal return ini merupakan suatu kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal menurut Hartono 2017. Lalu ada trading volume activity yang merupakan rasio yang antara jumlah saham yang beredar pada waktu tertentu menurut Tanderlin 2010.
Lalu ada trading frequency activity yang menjelaskan bahwa frekuensi ini menggambarkan beberapa kali saham suatu emiten diperjualbelikan dalam kurun waktu tertentu menurut Taslim dan Wijayanto tahun 2016. Lalu juga ada security variability, di mana indikator ini atau variabel ini merupakan indikator yang digunakan untuk mencari tahu reaksi pasar dalam menilai kandungan informasi atas suatu pergerakan distribusi return saham menurut Indriani dan Mariana tahun 2021. Untuk selanjutnya ada paradigma penelitian dan hipotesis, di mana paradigma penelitian dapat dilihat dari skema di atas dan diturunkan menjadi hipotesis, di mana ada hipotesis pertama terdapat abnormalitas di sekitar peristiwa penetapan PPKM darurat. Hipotesis kedua yaitu terdapat perbedaan abnormalitas sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat. H3 atau hipotesis ketiga ada yaitu terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat. Lalu ada H4 atau hipotesis keempat yaitu terdapat perbedaan trading frekuensi activity sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat. Dan yang kelima ada hipotesis kelima yaitu terdapat perbedaan security return variability sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat. Untuk selanjutnya ada metode penelitian di mana populasi dan sampel dalam perusahaan ini yaitu populasinya sebanyak 44 perusahaan industri pariwisata dan rekreasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2021, dan juga mendapat jumlah sampel sebanyak 29 perusahaan, di mana sampel ini didapatkan dari teknik purposive sampling. Dan jenis dan sumber data pada penelitian ini yaitu menggunakan data runtut waktu time series, di mana sumber data penelitian ini juga yaitu data sekunder yang diperoleh dari harga saham, lalu volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham, dan juga hal didapat dari website resmi Indonesia yaitu website resmi Indonesia Stock Exchange atau IDX dan juga Yahoo Finance. Untuk selanjutnya ada teknik pengumpulan data yang didapat menggunakan metode penelitian pustakaan dan juga dokumentasi. Lalu ada teknik pengolahan data, di mana pengolahan data ini menggunakan tahap editing dan tabulating. Editing ini adalah proses memeriksa data atau meneliti data yang ada, dan tabulating ini adalah proses menyusun data ke dalam bentuk tabel agar lebih ringkas. Untuk selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Yang pertama menggunakan analisis statistik deskriptif, di mana hal ini untuk memberikan gambaran pada masing-masing variabel secara individu, dilihat dari nilai mean, lalu dilihat dari nilai maksimum, minimum, dan juga standar deviasi. Lalu penelitian ini juga menggunakan uji normalitas untuk melihat apakah dari signifikasi data tersebut, dan menggunakan Shapiro Wheel karena sampelnya di bawah 30 perusahaan. Lalu juga uji hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu ada uji one sample t-test dan juga uji packet sample t-test. Uji one sample t-test ini digunakan untuk menguji hipotesis yang berasal dari suatu populasi tertentu untuk melihat apakah terdapat abnormalitas di sekitar peristiwa PPKM darurat. Apabila data berdistribusi normal, maka menggunakan uji one sample t-test. Tetapi jika data tidak berdistribusi normal, maka menggunakan uji one sample Wilcoxon sequence test. Lalu selanjutnya ada uji packet sample test, t-test, atau uji ini uji beda yang digunakan untuk uji beda kata-kata dua sampel berpasangan. Hal ini untuk menjawab hipotesis yaitu apakah terdapat perbedaan dari abnormalitas, lalu juga trading volume activity, trading frequency activity, dan juga security return variability sebelum sudah peristiwa penetapan PPKM darurat. Apabila data berdistribusi normal menggunakan uji variat sample t-test, apabila data tidak berdistribusi normal maka menggunakan uji Wilcoxon sequence test. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Cimahi, dan juga di penelitian ini meneliti tentang adanya perbedaan dari abnormalitas, trading volume activity, trading frequency activity, dan security return variability sebelum dan sesudah peristiwa penetapan PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, lalu juga ada Google Finance dan juga Yahoo Finance. Untuk waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.